2, here we go. Apa itu tali temali? Yang pertama kita bahas tentang tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Misalnya adalah tandu, tiang bendera, dan masih banyak lagi. Apa sih yang dimaksud dengan pioneering? Pioneering adalah membuat bangunan darurat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan darurat yang dibuat biasanya jembatan, menara, gapura, perlengkapan perkemahan, dan lainnya. Pioneering biasanya dibuat dengan menggunakan bahan utama seperti kayu, bambu, rotan, besi, dan lainnya. Apa saja sih yang dipelajari dalam tali temali dan pioneering? Dalam keterampilan tali temali dan pioneering terdapat istilah dari simpul dan ikatan. Tali adalah bendanya, sedangkan simpul adalah pertemuan antara tali dan tali lainnya. Sedangkan ikatan adalah pertemuan antara tali dengan suatu benda seperti kayu, batu, dan sebagainya. Tujuan dalam membuat simpul dan ikatan diharapkan anggota pramuka dapat membentuk karakter ketelitian, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi sekarang, ayo kita mempelajari mengenai dasar tali temali dan pioneering, yaitu simpul dan ikatan. Selamat menonton! Saya akan memperagakan bagaimana cara membuat simpul mati dan simpul hidup. Jadi di sini saya akan memperagakan membuat tali simpul mati. Di sini sudah ada 2 tali. Nah, kedua tali ini disilangkan, lalu dikaitkan begini. Kemudian ujungnya ini diikat seperti ini, lalu diikat kuat. Nah, talinya sudah dengan erat gini. Ini yang dinamakan dengan simpul mati. Jadi di sini kita akan membuat simpul hidup. Di sini ada 1 tali. Nah, talinya ini kita buat seperti ini, lingkarkan begini, silangkan. Kemudian ini kita tarik, masukkan ke dalam. Lalu ini kita tarik. Nah, menjadi segini. Nah, kita masuk. Jadi kalau ini ditarik, dia akan mengerat. Nah, begini. Saya akan mempraktikkan cara membuat simpul jangkar dan simpul pangkal, di mana bahan yang digunakan itu adalah tali kur dan sumpit. Jadi yang pertama saya akan membuat simpul jangkar. Simpul jangkar dapat dibuat dengan 3 cara. Adapun cara pertama seperti ini, mana sumpitnya kita letakkan tali. Untuk bagian depannya, yang bagian depan ini kita tarik ke belakang, melingkar, disumpit kembali, lalu tali yang di belakang ini kita masukkan ke depan. Nah, ini adalah cara pertama dalam membuat simpul jangkar. Cara keduanya seperti ini. Kita buat lingkaran sama-sama ada di belakang talinya. Ini tali ini ada di belakang. 2 kali sama juga ada di belakangnya. Baru kita masukkan seperti ini. Baru kita kaitkan dengan sumpit tadi. Ini cara kedua. Untuk cara ketiga seperti ini, kita masukkan keduanya, baru kita ambil tali yang
ini baru kita tarik sampai ini cara ketiga. Adapun kegunaan dari simpul jangkar ini, yang pertama itu untuk membuat blakbar atau tandu darurat, yang kedua menarikan pada pasak, ini pasaknya, yang ketiga itu menarik balok dan lain-lain. Simpul selanjutnya yang akan saya buat yaitu simpul pangkal. Tidak jauh berbeda pembuatannya dengan simpul jangkar. Simpul pangkal dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, kita ambil talinya, kita bagi dua seperti ini, kita masukkan sumpitnya, baru tali bagian depan ini kita putar melingkari tali bagian belakang, terus kita masukkan ke atas sumpit seperti ini, sudah terlihat. Terus kita ambil ujungnya ini, kita masukkan dari depan ini, lubang bagian depan, terus kita tarik dan kita tarik. Nah, kita ketatkan. Ini adalah simpul pangkal cara pertama. Adapun untuk cara kedua, seperti ini, kita buat dua bagian, kita buat lingkaran, dimana yang satu ini tali yang bagian belakang ini diletakkan atau di bagian belakang, dan tali yang satunya lagi kita buat lingkaran keduanya, talinya kita letakkan di bagian depan. Terus kita ambil yang tali bagian depan ini, kita putar ke belakang seperti ini, baru kita masukkan sumpitnya. Ini simpul pangkal cara kedua. Adapun kegunaan dari simpul pangkal, yang pertama itu untuk mengikat tali pada tiang, yang kedua untuk mengikat balok, yang ketiga untuk mengikat pohon, dan yang keempat untuk menarik karabiner. Sekian tutorial dari saya mengenai simpul jangkar dan simpul pangkal. Terima kasih. Berikut ini saya akan membuat simpul lasso dan simpul 8. Simpul lasso pertama itu kita bentuk tali seperti lingkaran. Setelah berbentuk, kita ambil tali bagian bawah, kita masukkan melalui lingkaran tadi dan disatukan dengan tali bagian atas untuk diikat. Kemudian tali ini kita masukkan ke lingkaran yang telah jadi, lalu tali ditarik hingga kuat. Nah, simpul lasso selesai. Simpul 8. Pertama kita bentuk seperti lingkaran. Kemudian tali yang bawah kita lilit kembali. Dan tali ini kita bawa ke lubang atas. Nah, tali akan berbentuk seperti angka 8. Jadi, saya di sini akan membuat video praktek ikatan palang.
memperlihatkan cara pembuatan ikatan kaki 3 dan ikatan canggah. Dan selanjutnya ada ikatan canggah. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Dan cara pembuatannya seperti yang ada di video, utas tali yang panjang dililitkan mengitari kedua tongkat. Lilit hingga bagian akhir persambungan. Lalu masukkan utas tali ke dalam sosok yang dibuat pada langkah pertama tadi. Tarik ujung tali sehingga sosok masuk ke dalam lilitan. Baiklah, sekarang kita akan membuat ikatan kaki 3. Dan cara pembuatannya ialah dengan membuat simpul pangkal di salah satu tongkat terluar. Lalu belitkan tali membentuk anyaman pada ketiga tongkat. Belitkan tali secara menyilang mengikat anyaman antar tongkat pertama dan kedua. Lakukan hal serupa antara tongkat kedua dan ketiga. Yang terakhir adalah buat simpul anyam di tongkat terluar atau yang berbeda tongkat dengan simpul anyam pertama. For your information, ikatan kaki 3 digunakan untuk menggabungkan 3 buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki 3.